Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Penting. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 2 rangkuman dari bab 6 Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada materi kali ini diantaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk ayatnya boleh teman-teman pause terlebih dahulu video ini ya supaya dibaca. Nah setelah itu mari kita baca artinya bersama-sama. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya, ayat kedua yang akan kita bahas terdapat di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya teman-teman ayatnya. Kalau perlu, silakan pause terlebih dahulu video ini. Setelah itu, mari kita baca bersama-sama terjemahnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya ada hadis tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Artinya, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924 dan Abu Daud nomor 4290. Memahami hukum bacaan mad. Mad, menurut bahasa berarti panjang. Mad adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharakat fathah dengan alif mati atau sukun, huruf berharakat dhammah dengan waw sukun, dan huruf berharakat kasrah dengan ya sukun. Secara garis besar, mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan yang kedua ada mad fara'i. Yang pertama ada mad tabi'i. Mad tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan dua harakat, disebut juga dengan mad asli. Disebut tabi'i apabila alif sukun jatuh setelah fathah, waw sukun jatuh setelah dhammah, ya sukun jatuh setelah kasrah. Adapun contoh mad tabi'i di sini dicantumkan dua contoh ya teman-teman. Di antaranya nih ada fathah menghadapi alif sukun, maka dibacanya panjang dua harakat, ma. Nah, selanjutnya di sini ada dhammah menghadapi waw sukun atau waw mati, yadkhulu. Nah, ini adalah mad tabi'i. Selanjutnya ada contoh yang ketiga, ternyata teman-teman di sini contohnya ada kasroh yang menghadapi ya sukun atau ya mati. Dibacanya fi, panjangnya adalah dua harakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mad fara'i. Mad fara'i sendiri terdapat dua kata di situ yang masing-masing memiliki arti. Mad artinya panjang, fara'i artinya cabang. Mad fara'i adalah mad tabi'i yang mendapat tambahan atau perubahan. Jadi mad fara'i merupakan cabang-cabang dari mad tabi'i. Nah, teman-teman, untuk mad fara'i sendiri ternyata banyak sekali contoh madnya.
Ada mad wajib mutasil, mad jaif munfasil, mad alif disukun, mad iwad, mad lain, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqal harfi, mad farqu, mad tamkin, dan mad badal. Kalau teman-teman masih penasaran tentang penjelasan mad far'i yang ada di atas ini, yang ada di slide ini, boleh teman-teman share di kolom komentar ya. Nanti kita akan buatkan video terpisah. Mari memahami kandungan Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat Al-Qasas, ayat 77 dan hadis terkait Khalifatullah fil ardh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dijelaskan sebelumnya pada Quran Surat Al-Baqarah, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah terlebih dahulu menyampaikan informasi tersebut kepada malaikat bahwa dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketika mendapat informasi tersebut, malaikat bereaksi dengan menanyakan mengapa Allah menjadikan khalifah itu dari kelompok makhluk yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Yang pertama, sebagai khalifah fil ardh, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam atau bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai khalifah fil ardh, kita memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi dari kerusakan. Yang kedua, kita akan bahas isi kandungan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nasihat yang terdapat dalam ayat ini diantaranya yang pertama, anjuran hidup dengan seimbang, mengutamakan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, anjuran menggapai kehidupan dunia, namun harus tetap sesuai dengan ridha Allah dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, larangan serakah, sibuk mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang kekal. Yang keempat, anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik atau husnul khotimah. Yang kelima, memberikan nasihat kepada kita agar berbuat baik pada orang lain, senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin, dan yang terakhir, larangan membuat kerusakan alam dan kehidupan ini. Hadis tentang Khalifatullah fil ardh, penebar kasih sayang. Salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi. Setiap orang pasti mengharapkan kasih sayang. Kasih sayang pasti dibutuhkan pada semua tempat dan dalam setiap keadaan. Bagi seorang muslim, kasih sayang yang sangat diharapkan oleh seorang hamba adalah kasih sayang dari Allah. Peran pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang sebagai seorang pelajar muslim. Senantiasa berusaha memakmurkan dunia, menebar kasih sayang, dan berbuat kebaikan bisa dimulai dengan perilaku peduli lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman, belajar bersama teman, saling memperhatikan, saling menghargai perbedaan, dan memperbanyak kebaikan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.